Shalom, tetap optimis saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang minggu ini kita akan membahas satu topik yang sama saudara, tetapi dengan part-part yang berbeda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tema besar kita berbicara tentang don't be afraid. Jangan sampai membuat engkau jadi takut. Jadi jangan takut saudara, temanya begitu sih sebenarnya. Jadi ini menjadi penting sekali, kenapa kita tidak perlu takut. Nah ini penting yang saya mau sampaikan bagi saudara dalam perenungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai seperti biasa, saya akan mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kami, yang memberikan pencerahan, kemampuan kami dapat mencerna firman ini dengan baik. Sehingga firman-Mu yang kami renungkan sepanjang minggu ini menjadi rema bagi kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tema ini don't be afraid, ada satu bagian topik yaitu di dalam Mazmur 23. Saudara tahu bahwa ini adalah Mazmur Daud yang mengungkapkan perasaan Daud secara khusus. Dan kita tahu bahwa Daud pernah terintimidasi dan pernah mau dibunuh oleh Saul. Tetapi di sisi yang lain dia pernah juga jatuh dalam sebuah kesalahan. Nah, dalam situasi seperti itu dia sudah menghadapi begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup dia. Tetapi dia bisa lewati fase demi fase, dan sampai hari ini di Israel bahwa raja yang dikenal dan dikenang terus adalah King David atau Raja Daud. Daripada raja-raja yang lain yaitu Saul dan Salomo, anak daripada Daud itu sendiri. Nah di dalam Mazmur 23 di ayat pertama firman Tuhan bilang begini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ini kalimat ini kelihatannya simple dan berkata apa yang bisa kita dapat? Maka kita memikirkannya cukup berat untuk memahami kalimat ini. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalimat di ayat pertama jelas, Mazmur Daud. Artinya, Mazmur ini adalah pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan secara khusus. Sehingga kenapa Daud itu pernah merasa juga buat dirinya seolah-olah dia gila, dia pernah mau dibunuh, dia dapat tekanan ketika dia berbuat dosa dan segala macam saudara. Tetapi di dalam poin ini dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, engkau tidak perlu takut lagi. Karena pernyataan Daud ini menjadi pernyataan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud sebagai seorang raja, dia tahu dia tidak mungkin dapat kemampuan apapun tanpa Tuhan. Sehingga dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya dia sadar Tuhan tanpa dia, maka Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Tapi kalau dia tanpa Tuhan, maka dia tidak punya arti dalam hidup dia. Sehingga menjadi kita supaya kita tidak takut lagi dalam menghadapi hidup ini. Kita tahu bahwa kalau kita ada hari ini, Tuhan adalah gembala kita. Maka dia adalah gembala kita yang akan menjaga kita. Kalau dia adalah gembala kita, dia tahu isi hati kita. Kalau dia adalah gembala kita, dia memahami pikiran kita. Kalau dia adalah gembala kita, dia tahu pergumulan kita. Kalau dia adalah gembala kita, dia tahu kemampuan kita sampai di mana dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jadikan Kristus dalam dirimu menjadi yang paling utama dalam segala hal. Jangan kau mengandalkan uangmu, jangan kau mengandalkan kekuatanmu, jangan kau mengandalkan rupamu, parasmu, dan segala macam. Tapi engkau andalkan Kristus dalam hidupmu. Dia adalah gembalamu dan gembalaku. Dan saya yakin dan percaya saudara,
ketika dia adalah gembala saudara, dia tahu persis siapa saudara, maka hari ini tidak boleh ada ketakutan lagi. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, engkau harus optimis dan harus punya semangat di dalam dirimu. Dia tahu apa yang sedang engkau alami. Oleh karena itu, sebelum menutup perenungan ini, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sadar pengalaman Daud ini menjadi pengalaman kami. Engkau adalah gembala kami Tuhan. Engkau satu-satunya ada dalam hati kami yang mampu mengerti pikiran kami, perasaan kami. Karena itu ya Tuhan, kami tidak akan mau lagi diintimidasi di pikiran kami. Kami harus menjadi orang yang merdeka. Kami menjadi anak Tuhan yang tidak mau baperan perasaan kami Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, tentunya tetap jaga kesehatan. Dan saudara harus punya keyakinan teguh. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.